Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu sering bereaksi pada ucapan orang, bereaksi pada penilaian, bereaksi pada perlakuan yang tidak adil. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana, namun sangat sulit dilakukan. Tidak semua halayak mendapat reaksimu, karena setiap reaksi yang tidak perlu adalah kebocoran energi. Dan orang yang menguasai energinya, menguasai hidupnya. Hari ini, dengarkan ini pelan-pelan. Bukan untuk melawan siapapun, tapi untuk mengembalikan kendali ke dalam dirimu sendiri. Stoik tidak mengajarkan kita menjadi dingin. Stoik mengajarkan kita menjadi tepat. Tepat kapan berbicara, tepat kapan diam, tepat kapan melangkah pergi. Masalahnya, banyak orang hidup sebaliknya. Mereka bereaksi pada semua hal. Komentar kecil bisa merusak hari mereka. Sikap orang lain menentukan harga diri mereka. Padahal, Marcus Aurelius pernah berkata, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar sana. Jika kamu tersinggung, itu bukan karena kata-kata orang, tetapi karena kamu memberi izin pada kata-kata itu untuk menguasai pikiranmu. Dan izin itu bisa kamu tarik kapan saja. Ada satu momen penting dalam hidup yang jarang disadari orang, momen ketika kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka yang memang tidak berniat memahami. Stoik memandang ini sebagai bentuk kedewasaan tertinggi, karena orang yang kuat tidak sibuk membela citra. Ia sibuk membangun karakter. Jika seseorang salah paham tentangmu, biarkan. Jika seseorang meremehkanmu, diam, karena hidup punya cara sendiri untuk menjawab tanpa suaramu. Ingat, ini baik-baik. Penjelasan berlebihan seringkali adalah tanda ketakutan, bukan ketulusan. Ketika kamu berhenti bereaksi, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Orang yang biasa memancing emosimu kehilangan senjatanya. Orang yang biasa mengendalikanmu lewat rasa bersalah kehilangan kuasanya. Karena mereka hidup dari reaksimu saat kamu marah. Mereka merasa penting. Saat kamu membalas, mereka merasa menang. Tapi saat kamu tenang, mereka bingung. Stoik menyebut ini sebagai kemenangan tanpa pertempuran. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu hanya perlu tidak ikut permainan mereka. Banyak orang takut diam, karena diam sering disalahartikan sebagai lemah. Padahal, diam adalah bentuk kontrol tertinggi. Tidak semua pikiran perlu diucapkan. Tidak semua kebenaran perlu dibela. Tidak semua konflik perlu dimenangkan. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi tak terkalahkan, jangan bertarung dalam pertempuran yang tidak perlu. Hidup ini bukan soal membalas, tapi memilih apa yang layak menyentuh hatimu dan apa yang cukup lewat saja. Stoik tidak memintamu menekan emosi. Stoik memintamu memimpin emosi. Marah, boleh. Sedih, boleh. Kecewa itu manusiawi, tapi membiarkan emosi mengendalikan keputusanmu. Itulah awal kehancuran. Setiap kali kamu ingin bereaksi, tanyakan satu hal sederhana. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan. Karena mencengkeram sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan hanya akan melukai dirimu sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan menyadari satu hal pahit, tapi membebaskan. Tidak semua orang akan menghargaimu. Tidak semua orang akan mengerti niat baikmu. Dan tidak semua hubungan perlu dipertahankan. Stoik mengajarkan kita untuk berdamai dengan kenyataan itu. Bukan dengan sinis, tetapi dengan tenang. Karena ketenangan bukan berarti kamu kalah. Ketenangan berarti kamu tidak lagi mudah dimanipulasi. Saat kamu berhenti bereaksi berlebihan, kamu akan melihat hidup lebih jernih. Kamu mulai mendengar pikiranmu sendiri. Kamu mulai memilih jalanmu tanpa kebisingan. Dan perlahan, hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kamu tidak lagi menambah beban sendiri. Inilah kekuatan stoik yang jarang dibahas. Bukan mengubah dunia, tapi menguasai responsmu terhadapnya. Ingat, ini sebagai penutup. Orang yang paling berbahaya bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling tenang. Saat semua orang kehilangan kendali, jadilah orang itu tenang, sadar, dan tidak mudah digoyahkan. Karena saat kamu berhenti bereaksi, disitulah hidup mulai berpihak padamu.